Assalamualaikum Pak Kadek. Waalaikumsalam Pak Berlian, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Baik Pak Kadek, terima kasih. Jadi begini Pak Kadek, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Hmm. Oh, jadi menurut Pak Berlian, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Ya. Oh, menurut Pak Berlian, hal apa saja yang menurut murid-murid Bapak ini kurang antusias dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu rupanya. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Bapak ini kembali antusias dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya, Pak ya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, tidak membosankan, Pak. Wow, bagus sekali itu, Pak. Saya sependapat nih dengan ide Bapak ini. Lalu menurut Pak Berlian, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan dalam praktek pembelajaran dalam kelas ya? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik sepertinya, Pak. Oh, iya. Lalu kira-kira dari pembelajaran tadi itu seperti ice breaking maupun game yang diberikan kepada murid, Bapak apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tadi, Pak ya? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan sepertinya, Pak. Kalau begitu berarti menggunakan sumber daya pembelajaran apa kira-kira yang harus bisa dilaksanakan di kelas, Pak? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sementara ini. Hanya cuma buku teks, Pak, ya? Kira-kira ada nggak, Pak, selain buku teks yang ada dalam perpus itu, Pak, untuk sumber belajar mereka? Saya pikir banyak ya, sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, kemudian di internet, atau bisa diberikan kami menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, seperti TikTok atau Reel di IG begitu, Pak. Bisa diulang tidak, Pak? Ini suaranya terputus soalnya, Pak. Saya pikir banyak ya, Pak, Mhm. sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak, seperti TikTok atau Reel di IG sepertinya, Pak. Wah, nah itu sebenarnya bagus tuh, Pak. Saya yakin dari ide-ide Bapak ini bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti bisa membuat murid-murid sangat antusias dalam pembelajaran nanti, Pak. Jadi kira-kira apa rencana Bapak untuk melakukan apa rencana-rencana ke depannya ini, Pak, dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada di kelas Bapak ini?
Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, bagus sekali rencana Bapak ini ya. Bisa menyampaikan dalam segi pembelajaran menggunakan video, YouTube, TikTok, ataupun menggunakan model berdiferensi, yaitu sistem berjenjang Pak, yang membedakan minat dan bakat anak lah intinya. Itu sangat bagus sekali Pak. Terus kira-kira apa yang menjadi komitmen Pak Berlian untuk rencana Bapak ke depan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Sepertinya demikian itu, Pak, yang bisa Oh, saya iya. nanti Wow, coba. bagus sekali ini apa komitmen Bapak ke depannya. Saya sangat mendukung ini Pak. Mudah-mudahan semua bisa berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana dan keinginan Bapak lah ke depannya, dan bisa lebih antusias kembali, siswanya kembali untuk semangat belajarnya. Itu Pak. Terima kasih Pak Kandek atas waktu untuk sharing. Saya berharap minggu depan kita bisa sharing seperti ini lagi, Pak. Iya Pak, semoga saja minggu depan masih bisa ketemu kembali. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa melihatlah kemajuan Pak Berlian untuk minggu yang akan datang. Nanti bisa inilah kita ketemu lagi, jamnya kita inilah Pak waktunya ya. Siap Pak, terima kasih Pak atas sharing dan bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.